selamat bergabung kembali untuk seluruh Bapak Ibu yang masih hadir di acara kita di siang hari ini. Selamat datang kembali di rangkaian acara Koperasi Virtual Expo 2021. Yeay! Wow, senang sekali bergabung lagi bersama saya Vira Anggraini. Kalau tadi bersama Irgi, tadi kita sudah membahas informasi-informasi yang menarik di webinar. Dan kali ini kita memasuki sesi live shopping, di mana kami persilakan untuk seluruh 10 koperasi yang sudah hadir di sini menceritakan tentang produk-produknya yang dijual di luar sana. Dan pastinya banyak sekali produk-produk yang menarik untuk Bapak Ibu sekalian, karena di hari ini, tepatnya di tanggal 12/12, Harbolnas Hari Belanja Online Nasional. Jadi jangan lupa dipersiapkan untuk wishlist, kira-kira Bapak Ibu membutuhkan produk-produk apa ya dari ke-10 koperasi yang sudah hadir di sini ya. Oke. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini di live shopping pada siang hari ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa melihat produk-produk yang ada di layar Bapak Ibu, di mana nanti dari masing-masing perwakilan koperasi untuk bisa menjelaskan produknya apa-apa aja sih, dan juga informasi tentang produknya sejauh mana nih kira-kira untuk ekspor impornya. Baik, langsung saja tanpa menunggu lama lagi, langsung saja untuk koperasi pertama. Beliau sudah hadir juga bersama kita di siang hari ini untuk Koperasi Giri Amertasari dari Bali. Wow, kemarin kita sudah banyak juga koperasi dari Bali. Beliau menjual produk-produk, ada sabun madu propolis, ada VCO juga, kemudian madu lebah trigona. Dan bersama kita lihat terlebih dahulu sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng bersama Bapak Iwayan Santi Ika atau juga Bapak atau Ibu I Gede Santi Astawa. Bersama kita saksikan video profilnya terlebih dahulu. Bersama kita saksikan, ini dia videonya. Koperasi Produsen Giri Amertasari. Zaman sekarang, mandi pakai sabun bukan hanya sekadar untuk menjadi wangi, tetapi juga untuk menjadi sehat. Di Desaan, Banjarangkan, Klungkung, Bali, terdapat Koperasi Produsen Giri Amertasari yang memproduksi sabun dengan bahan dasar alami dari madu dan propolis lebah kele, kelulut, klanceng, atau trigona. Koperasi ini berdiri pada tahun 2019 dengan jumlah anggota 25 orang. Kiprah Koperasi Giri Amertasari tidak terlepas dari potensi yang ada di Desaan Klungkung, yaitu luasnya lahan perkebunan warga dan beraneka ragam tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang. Begitu juga tanaman budidaya seperti kelapa, buah-buahan lokal, dan tanaman perkebunan lainnya. Hal ini menjadi sumber makanan pula bagi lebah jenis trigona. Potensi ini mendorong masyarakat membudidayakan lebah trigona sebagai pelengkap perkebunan. Setelah diperas madunya, ampas perasan atau propolis dimanfaatkan menjadi salah satu bahan utama pembuatan sabun natural Bikela. Bikela Natural Honey Soap adalah produk andalan dari Koperasi Produsen Giri Amertasari. Diproduksi secara higienis, berbahan dasar madu dan propolis trigona yang berkhasiat dalam perawatan kulit, melembutkan, menyegarkan, dan memelihara kecantikan alami kulit. Bikela sudah mendapat izin edar dari BPOM dan dipasarkan secara offline dan online juga melalui pameran-pameran. Produk lain dari Koperasi Giri Amertasari adalah Virgin Coconut Oil dengan merek Anvisio. Madu murni lebah trigona dengan merek Bikela, juga tersedia suplemen kesehatan kapsul B-Pollen dengan bahan 100% polen lebah trigona. Saat ini, Koperasi Giri Amertasari sedang mendukung pemberdayaan ilmu pengetahuan melalui EduFarm dan EduTourism dengan membuka unit usaha wisata alam Petapan Park di Desaan, Kabupaten Klungkung. Objek wisata milik koperasi ini menyediakan jasa wisata trekking, camping, tubing, cycling, restoran, juga paket wisata lainnya. Keren juga ya apa yang sudah dilakukan oleh Koperasi Produsen Giri Amertasari ini. Yang jalan-jalan ke Bali, jangan lupa mampir ya. Oke, baiklah, itu dia
tadi video profil dari Koperasi Giri Amartasari. Sudah terlihat bahwa produk-produk yang dijual yaitu ada sabun madu propolis, ada juga VCO, dan juga ada madu lebah trigona. Ini yang paling menarik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama Bapak Iwayan Santi Ika. Selamat siang Bapak Iwayan Santi Ika, apakah sudah bergabung? Baik, selamat siang Bapak Iwayan Santi Ika, bagaimana kabarnya hari ini? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Baik, Ya, silakan. mohon maaf, selamat siang. Selamat Tapi saya Gede Santi Astawa, jadi bukan Pak Santika. Mungkin Pak Wayan. Bapak dengan siapa Pak? Oke, saya Gede Santi Astawa, Mbak. Oh, Bapak ya. Gede Santi Astawa, baik. Silakan Iya. Pak untuk bisa dijelaskan produk-produk yang ada di Koperasi Giri Amartasari untuk kita semua yang sudah hadir di sini. Oke, terima kasih. Selamat siang untuk rekan-rekan Koperasi seluruh Indonesia ya, sangat bahagia sekali kami dari Koperasi Giri Amartasari, koperasi dari Desa Aan, Kelungkung, Bali, bisa ikut serta dalam acara yang luar biasa ini ya, Mbak ya. Jadi kami koperasi yang baru berdiri, Mbak. Jadi nanti mungkin Pak Wayan selaku Ketua Koperasi bisa membantu menjelaskan. Saat ini kami membina atau membawahi beberapa UMKM di desa, sehingga Koperasi Giri Amartasari bisa membantu menyebarluaskan atau memasarkan produk-produk mereka. Salah satunya dari UMKM sabun Bikela. Jadi ini adalah sabun hasil karya dari ibu-ibu PKK para istri peternak lebah kele atau kelulut atau kelanceng di Desa Aan. Jadi ini bahan dasarnya adalah bukan hanya madu tapi ampas perasan madu, artinya bahan yang tadinya tidak digunakan oleh para peternak, artinya tidak punya nilai jual, diubah oleh ibu-ibu para istri peternak menjadi sebuah produk sabun natural. Jadi sifatnya 99% natural nih Mbak ya, dan sudah teruji di lab terakreditasi bahwa sabun ini zero alkali sehingga sangat aman untuk konsumen. Selain itu juga bahan sabun ini memanfaatkan juga hasil dari produk UMKM lain di desa kami yang berupa virgin coconut oil atau minyak kelapa murni VCO. UMKM-nya namanya AnVCO, dan produk ini juga dibantu pemasarannya oleh Koperasi Giri Amartasari. Produk terbaru dari para kelompok peternak lebah kelulut di desa kami adalah Bipolen. Mungkin tadi sempat diceritakan namun belum terlihat bagaimana penampakan produknya ya Mbak ya. Jadi ini adalah Bipolen atau sering disebut sebagai roti lebah itu ya. Jadi Bipolen ini sangat bagus sekali untuk stamina, dan memang pemasarannya di masa pandemi ini cukup cukup menjanjikan, terutama ketika kita bundling dengan madu kelulutnya sendiri gitu ya. Ya. Jadi itu produk-produk dari Koperasi Giri Amartasari, yang mana koperasi ini memang ditujukan untuk membantu para UMKM di Desa Aan. Jadi mungkin penjelasan selanjutnya Pak Wayan Santika bisa membantu. Baik, Bapak Wayan apakah hadir? Kalau tidak ada, saya ingin ngobrol-ngobrol bersama Bapak, apa nih Pak manggilannya? Bapak Santi Astawa atau Bapak Astawa? Astawa boleh Pak. Bapak Astawa. Ini Pak Wayannya udah. Oh, Bapak Wayan ada? Bapak Wayan, selamat siang. Kira-kira ada lagi informasi yang ditambahkan untuk Koperasi Giri Amartasari?
Bapak Wayan boleh dinyalakan mikrofonnya? Bapak Wayan? Baik, kalau menggunakan headset boleh dicopot kembali headsetnya lalu dipasangkan. Baik, kalau begitu sambil menunggu Pak Wayan, boleh Bapak Astawa membantu untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di sini karena durasi, Ya, Pak. terima kasih. Oke, Ya, nah, mohon maaf. baik, berarti Mungkin, yang sudah dijelaskan oleh Bapak Astawa bahwa peternak dari lebah ini banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Tadi kalau misalkan Ya, ada 2 benar. produk dari Koperasi Giri Amertasari, ada sabun madu propolis, itu sangat menarik sekali Pak. Dan juga Ya. ada madu lebah trigona. Gona. Itu Ya. sebutannya Pak. Ya. Apa yang berbeda dengan madu lebah lainnya nih? Kalau kita boleh tahu di sini. Ya, kalau di Indonesia sendiri itu lebah kelulut atau lebah tanpa sengat, Mbak, itu Oke. sangat digemari, terutama kalau kita berbicara dari sisi kualitas. Itu ada banyak sekali penelitian dan juga jurnal yang menyebutkan bahwa memang manfaat dari madu lebah trigona atau lebah tanpa sengat ini memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada madu lebah biasa. Karena memang dia ukurannya sangat kecil sehingga dia bisa menjangkau bagian bunga yang sangat dalam dan juga dia juga menjangkau beberapa jenis bunga liar yang tidak dijangkau oleh lebah madu biasa. Nah, karena itu kami tertariknya karena dia juga nggak punya sengat, Mbak. Jadi karena kelompok yang ada di desaan juga punya visi ke depan, yaitu membuat ini menjadi ekowisata sehingga dia sangat nyaman bagi para wisatawan yang memang ingin tahu tentang lebah ini. Kemudian juga kami bisa mempromosikan produk turunannya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak Astawa, terima kasih banyak. Nah, kalau misalnya informasi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, Pak Astawa tertarik dengan produk Bapak yaitu di Koperasi Giri Amertasari. Bagaimana? Apakah sudah bergabung dengan e-commerce yang sudah hadir? Ya, terima kasih sekali. Jadi kami dari Koperasi Giri Amertasari sangat memohon bantuan dari Bapak Ibu yang hadir pada acara ini atau yang sedang menonton acara ini. Produk-produk kami bisa diakses di beberapa e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia. Kemudian kami juga menyediakan informasi dan juga peluang untuk menjadi reseller produk kami. Silakan kunjungi website kami di bikela.com. Oke. Di sana ada banyak informasi yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan Koperasi Giri Amertasari, koperasi yang terus terang umurnya masih sangat muda sekali ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dan juga sudah tertera di hadapan layar Bapak Ibu untuk nomor call center. Bisa langsung menghubungi rekan-rekan dari Koperasi Giri Amertasari. Terima kasih Bapak Astawa, salam sehat untuk warga di Bali. Kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita beralih lagi ke Koperasi kedua. Sudah bergabung juga bersama kita di sini yaitu ada KSU Gardu Tani Al Barokah dari Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bersama kita saksikan terlebih dahulu, ini dia video profilnya. Mengkonsumsi bahan pangan organik saat ini bukan hanya sekadar tren gaya hidup, tetapi sudah menjadi kebutuhan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola konsumsi makanan sehat. Di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, kita bisa temui lahan-lahan padi yang digarap secara organik. Padi yang ditanam adalah varietas lokal unggulan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk alami tanpa bahan kimia sintetis. Untuk pengendali hama, digunakan pestisida yang terbuat dari ramuan tanaman yang ramah lingkungan. Bahkan, untuk menciptakan peradaban organik, para petaninya pun mengkonsumsi beras organik yang dihasilkannya.
Sudah sejak tahun 1998, para petani di sana tergabung dalam Paguyuban Tani Al Barokah. Paguyuban inilah yang menjadi embrio bagi pembentukan koperasi serba usaha dengan nama Gardu Tani Al Barokah pada tahun 2002. Dan patut dicatat bahwa KSU Gardu Tani Al Barokah merupakan digital organic farming pertama di Indonesia. Lewat kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Astra International, Koperasi Gardu Tani Al Barokah mendapatkan bantuan alat digital smart farming untuk membantu pengembangan dan peningkatan kualitas produk. Dengan alat ini, petani dapat melakukan pemantauan secara langsung melalui aplikasi berbasis Android terkait kondisi fisika, kimia, dan biologi lahan pertanian. Komponen teknologi dari alat digital smart farming ini antara lain terdiri dari sensor-sensor kelembaban, pH tanah, kualitas air, kecepatan angin, kamera hama, dan perkembangan tanaman. Alat yang canggih ini digerakkan menggunakan energi dari matahari atau solar panel. Dengan jumlah anggota 179 petani, Koperasi Gardu Tani Al Barokah menjalankan berbagai usaha, di antaranya produksi dan pengolahan beras atau padi organik dengan varietas beras putih, beras merah, beras hitam, beras cisokan untuk penderita diabetes, dan beras ketan. Kapasitas produksi beras atau padi ini sebanyak 2.800 ton lebih gabah kering per musim panen. Selain beras, Koperasi Al Barokah juga memproduksi dan mengolah kacang-kacangan organik dengan kapasitas produksi 73,32 ton, dipacking dengan merek Al Barokah. Produksi lainnya adalah pupuk organik cair dan pupuk organik padat yang diberi merek Alba Green dan Tabur Mas. Gardu Tani Al Barokah juga menghasilkan produk olahan organik lainnya seperti tepung beras, tepung kacang-kacangan organik, bekatul organik, kerupuk, rengginang, dan sebagainya. Semua produk organik KSU Gardu Tani Al Barokah telah melalui uji coba laboratorium, juga telah tersertifikasi oleh Indonesian Organic Farming Certification atau Innovis dan Mutu International Certification. Produk-produk dari KSU Gardu Tani Al Barokah yang dihasilkan dari lahan seluas 180,32 hektar bukan hanya memenuhi kebutuhan lokal dan nasional, tetapi juga sudah menjangkau pasar mancanegara, di antaranya ke Yaman, Yordania, Filipina, Belanda, Hong Kong, dan beberapa negara bagian Amerika. KSU Gardu Tani Al Barokah bukan hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan para anggotanya, tetapi juga memiliki misi menjadi generator ketahanan pangan nasional. Untuk itu, berbagai program capacity building bagi petani anggota terus digiatkan seperti training digitalisasi teknologi pertanian organik atau integrated organic farming, pelatihan kepemimpinan, dan pelatihan kewirausahaan. Perkembangan KSU Gardu Tani Al Barokah yang inovatif, progresif dalam bermitra, memperluas network dan sinergitas antar lembaga dan pemerintah diharapkan mampu menjadikan petani sebagai insan koperasi yang berdaulat secara ekonomi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi video yang baru saja kita saksikan dari KSU Gardu Tani Al Barokah, bahwa sudah terlihat jelas tadi dalam video beliau menjual produk-produk yaitu semua mengenai organik. Ada beras organik, kemudian tepung organik, kacang-kacang organik. Sangat menarik sekali, apalagi tadi berasnya berbeda dengan beras-beras yang lainnya. Langsung saja kalau begitu kita akan mengundang Bapak Abdurrahman Rahim untuk bisa menjelaskan produk-produknya di siang hari ini. Kepada Bapak Abdurrahman Rahim kami persilakan. Baik, sambil menunggu Bapak Abdurrahman Rahim, mungkin kalau sudah bergabung boleh dinyalakan kameranya dan juga mikrofonnya agar kita semua di sini mengetahui tentang produk-produk yang ada di KSU Gardu Tani Al Barokah. Karena produk-produk yang ada di KSU Gardu Tani Al Barokah ini cukup menarik, ya, apalagi tadi berasnya berbeda dengan beras-beras yang lainnya, dengan cara produksinya juga berbeda dengan produksi yang lainnya. Bersama kita akan mendengarkan langsung Bapak Abdurrahman Rahim, apakah sudah bergabung? Boleh dinyalakan mikrofonnya. Halo, sudah ya, siap? Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bapak sudah terdengar, boleh dijelaskan langsung?
Iya, terima kasih. Perkenalkan, tadi agak keliru nama. Kami Pak Mustafa, yang Pak Abdurrahman belum bisa hadir, ada kepentingan. Halo, bisa didengar? Oke. Ya, terdengar Ya. Pak. Oke, terima kasih. Kami dari KSU, Koperasi Serba Usaha Oke. Gardu Tani Al Barokah. Nah, kami tadi sudah disampaikan beberapa produk yang kami unggulkan, beberapa varietas padi organik, beras organik lokal dari berbagai jenis dan ada 22 jenis produk padi beras organik ini. Nah, karena kami petani produsen itu kami sudah memakai digital farming. Bapak Mustafa, mohon Inilah izin sinyalnya menjadi terputus-putus. keunggulan. Ya, masih terdengar, Ibu? Masih tapi terputus-putus Pak Mustafa. Iya. Oh ya, oke. Kami memang memproduksi beberapa varietas padi lokal dan itu kami budidayakan secara digital farming. Kami sudah Bapak Mustafa, mungkin jaringannya agak sedikit terputus, boleh dibantu ulang? Baik, selamat siang. Bapak tergabung kembali? Bapak Mustafa. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena jaringan Bapak Mustafa terputus dari KSU Gardu Tani Al Barokah, sayang sekali produk-produknya padahal menarik ya untuk kita bahas di hari ini, yaitu ada beras organik, tepung organik, dan juga kacang-kacangan organik. Nanti di akhir sesi ini barangkali jika masih ada waktu kita terhubung kembali untuk Bapak Mustafa, nanti kita akan kembali lagi. Baik, terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita ke koperasi yang ketiga. Ada Koperasi Produsen Kontak Tani Mandiri dari Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Bersama kita saksikan terlebih dahulu, bersama ini dia videonya. Serasa belum kenyang kalau belum makan nasi. Demikian yang dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia. Beruntungnya, di negeri kita masih banyak lahan yang bisa ditanami padi dan para petani masih bergiat untuk ke sawah. Bahkan di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, para petaninya semangat untuk ikut dalam Lembaga Koperasi Produsen Kontak Tani Mandiri. Koperasi Produsen Kontak Tani Mandiri berdiri pada akhir tahun 2019. Kegiatan utama koperasi ini adalah melakukan budidaya padi dan memproduksi beras untuk kemudian dipasarkan di wilayah Kuburaya dan daerah lain di Provinsi Kalimantan Barat. Sampai pada tahun 2021 ini, anggota Koperasi Produsen Kontak Tani Mandiri berjumlah 30 orang. Koperasi ini mampu memproduksi beras lokal sebanyak 15 ton per bulan di lahan seluas 27 hektar. Beras yang dikumpulkan dari petani anggota dikemas dan diberi merek antara lain Anggrek Macan, Bakul Tani, dan Muara Mangrove.
Masyarakat lokal dan ASN di Kabupaten Kuburaya merupakan konsumen utama beras ini. Beras yang diproses secara alami, tanpa bahan pengawet dan tanpa pewarna. Koperasi produsen kontak tani ini telah mampu meningkatkan pendapatan petani anggotanya dan secara umum dapat dikatakan turut membantu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Tadi video yang baru saja kita saksikan dari Koperasi Produsen Kontak Tani Mandiri, yaitu untuk produksi beras. Luar biasa, banyak sekali beras yang sudah diproduksi dari Koperasi Produsen Kontak Tani Mandiri. Dan langsung saja kita akan dengarkan langsung informasi yang akan disampaikan oleh Bapak M. Lias. Bapak M. Lias, selamat siang, apakah sudah bergabung? Selamat siang. Baik, silakan Bapak M. Lias untuk bisa memberikan informasi untuk kita semua di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Koperasi Kontak Tani Mandiri, yaitu dari Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu letak lokasi kami di Kecamatan Sungai Rakap, ya, Jalan Budi Utomo, Desa Sungai Rengas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Shopee untuk mau masukkan kami untuk acara pameran ekspor untuk beras lokal Kuburaya. Jadi pada hari ini kami ingin memasarkan beras kami untuk melewati Shopee supaya dikenal semua kalangan umumnya di Indonesia. Dengan adanya beras lokal Kuburaya ini, kami mengelola ada berapa merek di dalam merek yang kami kelola, yaitu atasnamakan lepoktan-lepoktan yang di wilayah pertanian kami. Dan untuk produksi kita di dalam wilayah Kalbar lumayan besar, untuk pesanan juga ada. Kami mintakan kepada semua kalangan yang belum tahu, ini bisa diketahui tentang beras lokal Kuburaya, yaitu dari Kabupaten Kuburaya. Untuk selanjutnya kami lihatkan produk-produk kami ini untuk kepada konsumen-konsumen yang meminat untuk membeli beras lokal Kuburaya. Mudah-mudahan petani kami bisa meningkatkan SDM untuk kemasyarakatan bagian petani, untuk supaya beras lokal Kuburaya bisa laku dan bisa meningkatkan SDM masyarakat di Kalbar. Mudah-mudahan Kalbar mempunyai aset yang terbesar, yaitu beras lokal Kalbar. Nanti kami bikinkan merek, yaitu Petani Kalbar. Mudah-mudahan didukung oleh para Kemenkop ataupun Kementerian Koperasi dari kalangan koperasi kami, yaitu Koperasi Kontak Tani Mandiri. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dengan digital, supaya ada peningkatan penjualan kami, semoga mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, baik Pak Lias, terima kasih banyak. Sangat menarik sekali untuk produsen beras ini di Kalimantan Barat. Semoga semakin banyak yang tertarik dengan beras-beras yang ada di Koperasi Produsen Kontak Tani Mandiri. Nah, informasi juga untuk Pak Lias, boleh diinfokan ke kita apa sih yang membedakan beras-beras yang diproduksi di Koperasi Produsen Kontak Tani Mandiri ini berbeda dengan beras-beras yang lain nih, kalau kita boleh tahu? Kalau perbedaan kita adalah koperasi ini ngolah beras lokal Kuburaya ini, yaitu tidak pakai pengawet dan tidak pakai pemutih. Kita langsung dari petani kita beli padinya, langsung kita giling dan kita langsung masarkan, supaya tidak ada pakai pengawet, Mbak. Supaya pembelinya tidak banyak makan kimia. Okay. Soalnya selama ini banyak kalangan dari luar, berasnya saya lihat
banyak ketahanannya supaya tidak berkutu, yaitu berarti ada suatu yang untuk mengatasi kutu itu tadi. Kalau kita insya Allah asli dari Kontak Tani Mandiri mengolah langsung dari petani, kita beli, langsung kita olah, langsung kita jual. Yaitu berasnya langsung dari petani langsung. Oke, baik. Pak Lias, terima kasih banyak kalau tadi sudah dijelaskan di awal informasi dari Pak Lias. Sudah tergabung dengan Shopee berarti ya? Ya. Boleh disebutkan nama Shopee-nya apa, Pak? Koperasi Kontak Tani Mandiri. Oh, sesuai nama koperasinya ya Pak ya, Koperasi Produsen Kontak Tani Mandiri. Baik, informasi juga untuk Bapak Ibu yang sudah ada di sini, mungkin yang ada di area Kalimantan Barat, bisa langsung saja menghubungi teman-teman dari Koperasi Produsen Kontak Tani Mandiri dan juga langsung menghubungi Bapak Lias atau mungkin tertera di call center yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Lias, terima kasih banyak informasi yang sudah disampaikan. Sukses selalu untuk Koperasi Produsen Kontak Tani Mandiri. Salam sehat untuk keluarga besar di Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Lias. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita beralih ke koperasi keempat, yaitu ada Koperasi Wanita Manggur dari Probolinggo, Jawa Timur. Bersama kita saksikan terlebih dahulu, bersama ini dia videonya. Ke koperasi yang lain terlebih dahulu. Ada kesalahan teknis yang baru saja kita putar. Selanjutnya kita akan beralih terlebih dahulu ke Kopotren Al-Itikaf, Al-Itifak, yang menjual sayur mayur dan buah-buahan. Bersama kita saksikan ini terlebih dahulu videonya. Ada apa di pondok pesantren? Ada orang belajar agama, betul. Ada koperasi yang memiliki aset 49 miliar rupiah? Yang betul. Memang banyak yang tidak tahu bahwa pondok pesantren bisa menjadi penggerak perekonomian lewat wadah koperasi. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Itifak yang beralamat di Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pesantren Al-Itifak telah membentuk koperasi pada tahun 1997 dan bergerak di bidang usaha hortikultura. Sebagai distributor, Koperasi Pondok Pesantren atau Kopotren Al-Itifak melakukan kegiatan pokok sortasi, grading, pengemasan, pemberian label, penyimpanan, pengiriman buah-buahan, sayur mayur, dan hasil kebun lainnya. Sayur mayur dan buah-buahan hasil dari petani anggota dipasarkan ke mitra-mitra modern market seperti Ion, PT Lion Superindo, Yogya Department Store di Bandung dan Jakarta. Selain itu, koperasi pesantren ini juga mendapat permintaan khusus dari rumah sakit dan rumah makan, juga melakukan penjualan secara online melalui marketplace Alifmart dengan nama akun alifmart.id serta jaringan retail Alifmart Store. Lewat kiprahnya, Kopotren Al-Itifak telah membantu pendapatan 1.374 petani dan puluhan pesantren binaan yang tersebar di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Ciamis. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa Koperasi Pondok Pesantren Al-Itifak dapat menjadi role model pengaplikasian koperasi yang dapat memajukan perekonomian desa atau ekonomi umat. Oke, itu dia video
profil dari Koperasi Pesantren Al-Ittifaq. Sekali lagi itu dia video yang baru saja kita saksikan. Beliau menjual produk-produk itu ada sayur mayur dan juga buah-buahan fresh pastinya. Dan sudah tersambung juga di siang hari ini Bapak Cahyadi. Selamat siang, apakah sudah bergabung? Selamat siang Ibu. Oke, selamat siang. Bisa dijelaskan untuk Koperasi Pesantren Al-Ittifaq ini karena sangat menarik nih Pak Cahyadi nih. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya sehingga kami dari Al-Ittifaq bisa sedikitnya menjelaskan terkait gimana sih kegiatan yang ada di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Nah, Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di mana kegiatannya adalah untuk bertani. Kebetulan kita ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah kegiatan budidaya. Nah, di dalam kegiatan budidaya tersebut kita ada yang namanya mendapatkan GAP, Good Agriculture Practice, untuk di warehouse-nya. Gimana Ibu? Pokoknya antara ini dengan inilah kata si itu Yuni itu. Ini. Ya, mungkin lanjut ya. Nah, kita untuk kegiatannya dari mulai kegiatan agribisnis, dari mulai kegiatan on farming, dari kegiatan on farm, terus juga penanganan pasca panen sampai ke market atau kita bilangnya end to market. Nah, kita lakukan gitu. Nah, kegiatannya kita untuk di kebun sendiri kita budidaya, kita mendapatkan sertifikasi untuk GAP-nya, Good Agriculture Practice. Sedangkan untuk di warehouse-nya kita udah dapat yang namanya GHP, yaitu Good Handling Practice. Nah, kemana saja sih kita memasarkan untuk produk? Nah, tadi udah kita jelaskan bahwa target kita adalah pasar modern gitu. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya kita ada rencana untuk ekspor juga. Sekarang mudah-mudahan di bulan-bulan sekarang kita bisa ekspor juga, bisa ekspor. Targetan kita untuk ekspor pertama ke Dubai gitu. Nah, kita untuk penjualan Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq kita ada beberapa. Selain kita untuk ke market modern, kita juga udah mulai akselerasi kepada digitalisasi yang dimana kita ada yang namanya tadi Alitmat, bukan alitmat.id, teman-teman bisa download juga di Play Store, namanya itu alitmat.online. Nah, itu untuk penjualan secara digitalnya gitu. Nah, untuk selain itu kita bukan hanya kegiatan di agribisnis saja, kita juga ada yang namanya pelatihan dan magang, di mana kita ada lembaga yang namanya Alit Learning Center yang kegiatannya itu khusus untuk pelatihan dan juga magang gitu. Nah, untuk apa saja sih yang ada di Al-Ittifaq? Nah, kita ada beberapa sayuran karena kita fokusnya di hortikultura. Kita yang bisa dipasarkan itu ada sekitar 126 item yang kita pasarkan. Dan semuanya itu kita sudah terregister gitu, sudah dapat sertifikasi. Terus juga untuk untuk di warehouse-nya kita udah dapat yang namanya sertifikasi BRCGS. Nah, itu salah satu untuk persyaratan kita bisa memasarkan keluar gitu. Nah, itu mungkin untuk sedikitnya terkait gimana sih kegiatan di Pondok Pesantren Al-Ittifaq gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Cahyadi. Berarti untuk pembelian produk-produk dari Koperasi Pesantren Al-Ittifaq ini estimasinya berapa lama nih Pak setelah pemesanan kemudian dikirimnya? Karena kan ini yang dijual adalah sayur mayur dan juga buah segar ya. Iya, ini untuk kita pengiriman untuk saat ini kita mengirim ke Superindo, itu cabangnya ada 7. Terus untuk distributor center Jogja kita ada 2 yang kita supply. Nah, selama per hari kita itu untuk pengiriman itu sekitar 5,7 ton per hari yang bisa kita kirim gitu untuk keseluruhan item itu. Nah, berapa lama kita biasanya turun PO-nya siang, kita ada pengirimannya itu pengiriman itu ada dua jadwal, yaitu di pagi hari dan juga sore hari, Bu. Ya gitu. Untuk berapa lamanya kita secara online sih, karena kita yang kita jual itu produknya sayur mayur yang punya shelf life-nya itu sangat mudah sekali, nggak bisa tahan lama gitu. Nah, untuk pengiriman secara online kita baru bisa untuk wilayah Kabupaten Bandung seperti itu, Ibu.
Oke, berarti jarak-jarak tertentu ya Pak Cahyadi ya. Nah, Ya. informasi juga mungkin Bapak Ibu yang ada di daerah Bandung ya Pak Cahyadi, bisa Ya. langsung saja mendownload aplikasinya, boleh diulang Pak aplikasinya? Alipmat.online itu bisa di-download dari Google Play Store. Ya. Atau bisa hubungi yang kontak yang sudah saya kirim. Atau bisa kunjungi juga, kita ada yang namanya Alipmat Store-nya di Jalan Anggrek juga di Bandung. Gitu. Baik, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di layar kaca Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu Bapak Cahyadi terima kasih banyak, sukses selalu untuk Kopotren Al Ittifaq-nya. Salam sehat untuk keluarga di Bandung. Selamat siang, terima kasih Bapak Cahyadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita beralih ke koperasi selanjutnya, yaitu ada Mitra Gelora Bun Maras dari Perum Bumi Melayu Asri Samarang Garut, memproduksi bakso aci kemasan. Sudah hadir bersama kita Kang Hatta, selamat siang. Wow, Kang Hatta sudah bersama bakso acinya nih. Bapak boleh dimiringkan aja handphonenya, ditaruh saja. Oh oke, lagi dinyalakan mikrofonnya. Baik Kang, selamat siang. Bagaimana kabarnya di Garut? Halo. Ya, terdengar. Ya, selamat siang. Baik Kang Hatta, sudah ada di hadapan dan juga di samping Kang Hatta ada bakso aci. Apa yang membedakan bakso aci betul. Kang Hatta nih dibanding bakso aci yang lainnya nih Kang Hatta? Oke, jadi bedanya bakso aci yang ada di Koperasi Mitra Bun Maras sama bakso aci yang lain ini ada di siomay. Jadi merek kita itu Cimay. Nah Cimay itu bakso aci siomay. Kan yang lain tuh gak ada siomay basahnya, cuma ada kita satu-satunya tuh. Ini produknya. Nah, berarti yang dijual ini adalah tinggal direbus aja ya, instan ya Pak ya? Ya, sudah instan. Jadi kita itu untuk yang Cimay ada varian original sama varian tulang mangunya juga yang ada di Koperasi Bun Maras ini. Oh, oke, berarti ada beberapa varian dari produk-produk yang ada di Mitra Gelora Bun Maras. Boleh dijelaskan secara detail Ya, mungkin betul. Pak? Jadi saya ceritakan dulu tentang Koperasi Bun Maras ini ya. Ya, Jadi silakan. Koperasi Bun Maras itu awalnya itu kita dari kelompok UB, kelompok usaha bersama awalnya itu. Jadi selain bakso aci kita juga ada produsen kopi dewek, ini milik Pak Ketua Koperasi kita ini produksi kopi. Terus ada juga gula semut sama ini seblak kering. Awalnya itu kita itu kumpulan usaha bersama yang kemudian kita membadan hukumkan menjadi koperasi pada tahun 2019, 2 tahun yang lalu, seperti itu Bu. Oke. Yang produk unggulan kita itu adalah di Cimay sama kopi gitu. Nah, berarti produk-produk yang dijual di Mitra Gelora Bun Maras ini nggak hanya bakso aci ya Pak ya? Ya, berarti ada 4 produk. Oke, ada kopi, ada gula aren, kemudian Gula seblak. aren sama ya itu. Yang di unggulannya itu ada bakso aci kemasan sama kopi Garut asli. Berarti semua makanan dan juga kopi dalam kemasan, betul ya? Dari tahun Betul, 2019 sekarang sudah dari mau di 2019. akhir tahun 2021. Apa yang membedakan Betul, kita penjualan di sebelum pandemi dan saat ini sudah kita merasakan pandemi nih Pak? Nah, jadi di pandemi kan kalau berdasarkan berita-berita tuh, kalau di pandemi itu kita banyak yang usahanya agak sulit, tapi alhamdulillah untuk di Koperasi Bun Maras ini sejak awal pandemi ada peningkatan. Jadi kita mainnya di digital online gitu Bu. Jadi kita memanfaatkan fasilitas digital kayak Instagram, kayak marketplace. Alhamdulillah ada peningkatan di pas awal-awal pandemi. Cuman di waktu di tahun 2021 ini kita memfokuskan ke pengembangan khususnya di kopi sama bakso yang dua varian ini. Oke, berarti merasakan perbedaan saat normal dan sekarang sudah mulai di normal ya Pak ya. Berarti apa nih kira-kira e-commerce yang sudah tergabung di Mitra Gelora Bun Maras? Jika teman-teman di sini tertarik dengan produk-produk dari Mitra Gelora Bun Maras ini. Betul. Bapak? Gimana Bu? Maaf Bu. Sudah tergabung di e-commerce manakah? Shopee kah? Tokopedia kah?
Ya, halo. Iya, Bapak, ini dari Mitra Gelora Bun Maras ini apakah sudah tergabung di e-commerce? Oke, baik, sinyalnya terputus. Oke. Baik, Kang Hatta, apakah masih terdengar suaranya? Oke. Baik, kalau begitu karena ada gangguan teknis, Kang Hatta terima kasih banyak, sukses selalu untuk Mitra Gelora Bun Maras. Boleh beri aplaus dulu dong Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Oke, baik, kita beralih ke koperasi selanjutnya. Sudah bergabung juga di sini. Ini ada Koperasi Produsen Pengembangan Bisnis Parajakian dari Kalimantan Tengah, memproduksi produk madu. Dan sudah bergabung juga di sini Bapak Okti Fatoni Purnama. Selamat siang, Bapak Okti. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang Bapak Okti, silahkan dijelaskan tentang produk-produk apa sajakah yang ada di Koperasi Produsen Pengembangan Bisnis Parajakian. Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang teman-teman. Saya mewakili Koperasi Pengembangan Bisnis Parajakian ingin memperkenalkan produk yang kami hasilkan dari koperasi itu, yaitu madu kelulut. Ya, madu kelulut. Koperasi kami baru berdiri 1 tahun, jadi produknya masih madu kelulut, tapi rencana ke depan akan ada lebih banyak lagi produk seperti lang lainnya. Jadi madu kelulut ini apa yang membedakan dari madu kelulut lain lah, yaitu madu kelulut kami sudah melalui proses dehumidifikasi. Jadi itu adalah proses untuk menurunkan kadar air dari yang tadinya encer, dia kemudian menjadi kental. Gitu. Kenapa kita turunkan kadar air itu juga salah satunya untuk menghindari ketika pengiriman madu ini mengalami pembentukan gas, terus ketika sampai di tempat konsumen itu meledak ya. Ada contohnya seperti ini, mungkin bisa dilihat ini botolnya kan mengembang ini ya. Nah ini ketika dikemas itu madu belum diturunkan kadar airnya. Begitu Mbak. Jadi produk kami aman untuk dikirim ke bahkan ke luar negeri. Seperti itu. Untuk pemasaran, madu kami baru dipasarkan di sekitar Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan ya, di bandara Banjar, kemudian Bandara Palangkaraya, kemudian di sekitar kabupaten kami, Barito Utara. Dan koperasi kami ini juga salah satunya itu selain berbisnis, kami juga pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan produk madunya, karena potensi di Barito Utara ini sangat tinggi untuk madu kelulut ini, khusus madu kelulut. Dan melihat di Indonesia ini kan karena masih sedikit konsumsi madu lah, tingkat konsumsi madunya masih sedikit, jadi mungkin di sini saya juga ingin mengampanyekan, ayo kita mengkonsumsi madu demi kesehatan bersama, seperti itu Mbak lah. Oke, baik, ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak Okti? Ya, mungkin terakhir kali terima kasih untuk Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi UMKM Barito Utara yang sudah membina koperasi kami sehingga bisa memasarkan produk itu, Mbak. Kemudian program koperasi ini juga termasuk program pemberdayaan dari CSR PT Pama Persada Nusantara dan PT Suprabari Mapamindo, ya, itu 2 perusahaan yang memang kontribusinya untuk pemberdayaan masyarakat itu sangat tinggi, salah satunya melalui koperasi ini. Seperti itu. Oke, Bapak Okti terima kasih banyak, apalagi kita sudah mengetahui bahwa dari judulnya saja madu, banyak sekali manfaatnya untuk kita konsumsi ya Pak Okti ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di Kalimantan Tengah, sudah dijelaskan juga oleh Bapak Okti, mungkin bisa menghubungi langsung call center yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, atau mungkin sudah terhubung dengan aplikasi Shopee, dengan toko-toko lainnya. Baik, terima kasih Bapak Okti, sukses selalu untuk Koperasi Produsen Pengembangan Bisnis Parajakian.
Baik, selanjutnya sudah terhubung kembali untuk koperasi selanjutnya ada Prima Craft Mandiri dari Bengkayang. Oke. Dan ini memproduksi kerajinan sabut kelapa. Sudah hadir juga bersama kita di sini Kak Sisilia Reni, apakah sudah hadir? Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, Oke, jadi siapa yang akan mempresentasikan, Bapak atau Ibunya? Bapaknya, Oke, Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Jana Suryana. Bapak Suryana, silakan Pak. Oke, kami dari Koperasi Produsen Prima Craft Mandiri. Progres biografi kami pengolahan serat serabut kelapa yang notabene kita sekaligus penanganan limbah serabut kelapa yang ada di lingkungan kami. Untuk produksi serat serabut kelapa kita bervariasi dari pot, ya ada hiasan dinding, penyangga tanaman, dan bentuk lainnya yang di-custom oleh para konsumen. Oke, selanjutnya Pak. Sedangkan koperasi produsen Prima Craft Mandiri di sini ada pengembangan usaha tambahan antara lain jual beli barang dan jasa untuk kegiatan serat serabut kelapa dan kegiatan-kegiatan bertani kepada anggota yang mungkin suka bertani untuk lingkungan kami yang mempunyai lahan yang tidak terpakai. Mungkin itu sekedar biodata Prima Craft Mandiri, Bu. Oke, baik. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa menerima custom juga oleh Prima Craft Mandiri, kira-kira untuk penerimaan custom ini pembuatannya berapa lama nih, Pak? Tinggal tergantung bentuk dan jenisnya, Bu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya tadi sudah dilihat kerajinan-kerajinan apa saja dari sabut kelapa, mungkin banyak sekali. Kebanyakan apa nih Pak requestnya nih dari seluruh customer yang sudah ada di Prima Craft Mandiri? Kalau kita sementara ini kan ikut perkembangan yang ada, misalnya nih, ketika masa pandemi kemarin banyak ibu-ibu yang tidak punya kegiatan dan harus diam di rumah, rata-rata berbunga, bercocok tanam, kita buat pot. Untuk sekarang mungkin ada karena ada agenda Nataru, kita sediakan untuk hiasan-hiasan dinding untuk para saudara kita yang melaksanakan kegiatan Natal karena banyak pemesanan hiasan dinding untuk mereka. Berarti ada beberapa customer yang sangat spesial di momen-momen tertentu ya Pak ya. Dan juga kalau kita boleh tahu ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia kah produk-produk dari Prima Craft Mandiri? Insya Allah bisa, Bu. Oke, bisa ya. Nah, range harga dari produk-produk tersebut dari berapa sampai berapa nih Pak? Produk kami dari harga 8.000 nyampe 40.000. Wow. Tinggal Oke, sangat ekonomis harganya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini yang penasaran dengan produk-produk yang ada di Prima Craft Mandiri bisa langsung aja menghubungi nomor yang tertera di layar kaca atau ada e-commerce yang sudah bergabung, Shopee, Tokopedia atau yang lainnya, Pak? Sudah, Bu. Di apa? Ya, kalau untuk Shopee di akun kakak saya di Sisilia Reni di Shopee. Oke. Di Shopee ada Instagramnya? Ada. Namanya apa, Pak? Reni Wirawan, izinnya Reni Wirawan. Oh, oke, baik. Nah, baik kalau itu informasi untuk Bapak Ibu yang sudah ada di sini karena Harbolnas ini Bapak memberikan diskon nggak untuk kita semua di hari ini untuk Prima Craft Mandiri untuk produk-produk yang ada di sana? Kita untuk spesial 12-12 kita kasih diskon 30% dengan harga diskon 8.000 dengan custom ukuran diameter 15 cm. Oke,
Oke, Bapak Suryana, terima kasih banyak informasinya yang sangat menarik. Jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik dengan produk-produk yang ada di Prima Craft Mandiri bisa langsung mengunjungi Instagram, Shopee, dan juga nomor handphone yang ada di layar Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Suryana. Salam sehat untuk semua keluarga yang ada di Prima Craft Mandiri. Terima kasih banyak. Baik, Ibu sekalian, selanjutnya kita beralih ke Koperasi Taruna Bina Mandiri dari Kalimantan Timur. Bersama kita saksikan terlebih dahulu, ini dia videonya. Memiliki visi sebagai pusat ekonomi kreatif dari produk-produk UMKM di daerah Kutai Timur, Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri dapat dikatakan telah berhasil mewujudkan visinya tersebut dalam kurun waktu 5 tahun dari sejak berdirinya. Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri yang beralamat di Desa Kadungan Jaya, Kecamatan Kaubun, Kutai Timur, Kalimantan Timur, berdiri pada tahun 2016. Koperasi ini bergerak melakukan pembinaan pada para petani dan industri-industri rumahan untuk bisa menghasilkan produk-produk rumahan yang berkualitas. Produk-produk tersebut kemudian dipasarkan bukan saja untuk kebutuhan konsumen lokal, tapi juga berorientasi ekspor. Sampai saat ini ada beberapa produk yang sudah dipasarkan melalui Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri, yaitu pisang kepok, makanan ringan kerupuk amplang Kaubun, sapu lidi, dan jahe. Dari produk-produk tersebut ada 2 komoditi yang sudah berhasil diekspor, yaitu pisang kepok dan kerupuk amplang Kaubun. Pisang memang menjadi komoditi primadona koperasi ini. Ada 32 petani anggota koperasi yang menggarap perkebunan pisang dengan total luas lahan 700 hektar. Potensi ini yang tidak disia-siakan oleh Koperasi Taruna Bina Mandiri hingga akhirnya mampu mengekspor pisang antara lain ke Amerika, Iran, Taiwan, dan Malaysia. Khusus untuk pasar Malaysia, Koperasi Taruna Bina Mandiri telah mengekspor pisang kepok sebanyak 36 ton, terhitung sejak tahun 2019 hingga bulan Juni 2021. Selain pisang, makanan ringan berupa kerupuk ikan tenggiri yaitu amplang Kaubun juga berhasil diekspor ke Taiwan pada bulan Juni 2021 lalu. Atas prestasinya ini, Koperasi Taruna Bina Mandiri mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur sebagai pengelola UMKM yang berhasil menembus pasar ekspor. Semoga Koperasi Taruna Bina Mandiri semakin berkembang seiring dengan inovasi pemasaran melalui platform e-commerce yang sudah dijalankannya. Oke, baik. Itu dia, baru saja kita saksikan bersama video profil dari Koperasi Taruna Bina Mandiri yang sudah dijelaskan tadi bahwa kita di sana memproduksi pisang kepok, sudah mengekspor ke beberapa negara, dan juga ada kerupuk amplang Kaubun. Nah, ini sangat menarik sekali. Bersama kita akan dengarkan langsung informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Prianto. Bapak Prianto, selamat siang. Apakah sudah bergabung? Ya, selamat siang, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, terima kasih, Mbak. Kami di sini dari Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri yang berbasis untuk pengembangan dan market agrikultur. Bidangnya di sini banyak sekali potensi yang ada di Desa Kadungan Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Baik dari perikanan, yaitu produk kita sudah mewakili Indonesia di Taiwan, yaitu berupa amplang. Amplang itu berupa seperti kerupuk, tapi ini menjadi suatu ikon atau oleh-oleh dari Kalimantan Timur, Mbak. Okay. Dan kemudian untuk komoditi ekspor lainnya seperti pisang kepok. Pisang kepok itu kita mempunyai lahan 700 hektar itu untuk komoditi ekspor yang tujuannya itu ke beberapa negara.
Dan kemudian untuk produk jahe ini keluasan lahannya hampir 400 hektar, yang semuanya itu sudah kami konsep dari awal, mulai kalender tanam itu sudah kami terapkan, dan SOP-nya pun juga kita terapkan kepada teman-teman petani kita. Bahwa kenapa koperasi kita bergerak di bidang agrikultur, karena kita 99% anggota koperasi produsen Taruna Bina Mandiri itu adalah para petani kita. Koperasi kita itu bisa besar karena teman-teman anggota itu adalah para petani. Dari hasil petani itulah yang kita pasarkan hingga ke mancanegara. Adapun untuk produk-produknya itu banyak sekali, dari UKM itu yang menjadi pelaku usahanya adalah ibu-ibu istri dari para pelaku itu kita berdayakan sehingga mereka mempunyai suatu usaha. Bapak-bapaknya menjadi petani, ibu-ibunya menjadi pelaku UKM. Ya alhamdulillah ini semua sudah berjalan, dan kemudian alhamdulillah kita bisa melihat prospek untuk peningkatan ekonomi rumah tangga mereka. Alhamdulillah itu sangat meningkat dan sangat mendukung sekali untuk program yang ada di sini. Oke, ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Ya, kemudian ini kita kan ada hari belanja online ya ini ya. Betul, hari ini Pak. Iya. Ya kemudian seperti amplang yang seperti ini. Nah, ini kalau di hari-hari biasanya kita jual satu bungkus 15.000 nih. Baik. Dengan ukuran hampir 120 gram. Nah kemudian di hari ini saja nih, hari belanja online nasional, kita jual Rp12.000 per bungkus. Begitu. Ya. Yaitu salam dari kami, salam dari masyarakat Desa Kadungan Jaya, Kecamatan Kobun, Kabupaten Timur. Tetap semangat dan kemudian pasti kita bisa. Oke, baik. Bapak Priyanto, luar biasa. Sudah sangat besar berarti ya Koperasi Taruna Bina Mandiri ini. Nah, informasi juga untuk semuanya di sini, dari tahun berapakah berjalan untuk Koperasi Taruna Bina Mandiri ini? Ya, kami berjalan mulai berdirinya koperasi itu 2016. Oke. Di 2017, di 2018 kami sempat collab karena kami keterbatasan dari sumber daya manusia dan kemudian masalah pendanaan. Namanya kita juga koperasi, ini kan organisasi ya. Ya. Apalagi kita merubah mindset masyarakat, minta maaf, dari yang dulu ketergantungan, sekarang akhirnya masyarakat bisa mandiri. Oke, baik. Kalau begitu Bapak Priyanto, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan tentang produksi yang sudah ekspor ke beberapa negara, luar biasa sekali. Berarti dalam satu hari memproduksi berapa ton atau mungkin kerupuk amplang ini nih Pak? Kalau untuk produk kerupuk amplang, kita tujuan negara ekspor itu Taiwan. Dalam satu bulan kita mampu mengolah 2 ton untuk pengiriman. Oke, baik. Bapak Priyanto, terima kasih banyak. Ada Shopee kah, Tokopedia, atau ada e-commerce lain yang sudah bergabung memudahkan kita untuk berbelanja? Ya alhamdulillah kita sudah ada. Kita landing ada di Shopee, yaitu di situ namanya Taruna Bina Mandiri, toko online kita di sana. Luar biasa. Nah, pas banget di sini Bapak Priyanto sudah terlihat di depan Bapak dan di depan saya. Belum ada kerupuk amplang, kalau bisa dikirim ke Jakarta Bapak. Siap. Oke, baik, kalau begitu Bapak Priyanto, terima kasih banyak sukses selalu untuk Koperasi Taruna Bina Mandiri. Saya boleh minta aplaus sekali lagi. Terima kasih Bapak Priyanto, salam sehat untuk keluarga di sana di Kalimantan Timur. Selamat siang. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dia tadi 10 koperasi yang sudah bergabung di acara kita di live shopping hari ini. Nanti kita ada live shopping sesi kedua. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk masih setia hingga sore nanti di acara kita terakhir di hari Minggu di acara Koperasi Virtual Expo 2021. Baik, kalau begitu kita melanjuti di sesi selanjutnya. Kita masih ada talk show dengan pembicara-pembicara yang luar biasa, membahas informasi yang sangat inspiratif bersama Irgi pastinya. Maka dari itu kami mengundang Bapak Ibu untuk tetap di acara kita hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Koperasi Virtual Expo 2021. Terima kasih Bapak Ibu.